Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 27-28. Gadis itu, Jian, tidak berbicara omong kosong, dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyapu lapangan. Begitu kekuatan dahsyat itu muncul, itu langsung menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya. Ekspresi Song Fu tiba-tiba berubah drastis, dan dia dengan cepat mengendalikan cloudbot untuk melarikan diri ke kejauhan. Pria tua berjubah hitam itu bahkan lebih ngeri. Dengan mengangkat tangan kanannya, ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih pada saat ini, membentuk penghalang ruang dan waktu yang tebal. Namun, begitu dia bersentuhan dengan kekuatan Nona Jian, penghalang ruang dan waktu ini hancur. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba lewat di depan lelaki tua berjubah hitam itu. Ledakan. Lelaki tua berjubah hitam, yang sudah terluka parah, tidak bisa menahan sama sekali, dan langsung dipukul di tenggorokan olehnya. Klik. Kepala lelaki tua berjubah hitam langsung terbang, dan darah muncrat. Dia melambaikan lengan bajunya, dan tubuh lelaki tua berjubah hitam langsung terbakar, dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Setelah membunuh lelaki tua berjubah hitam itu, dia hendak pergi. Tiba-tiba, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Yun Chuan di Akademi Guanxuan di sebelah kanan. Saat ini, perahu awan sedang terlatih-tatih di ambang terbalik. Karena kekuatan wanita tadi terlalu kuat, bahkan kapal awan tidak dapat menahan sisa kekuatannya. Wanita itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kapal Yunzu. Saat ini, kapal Yunzu kembali normal. Song Fu memandang wanita tidak jauh di depannya, lalu membungkuk cepat, "Senior, kami dari Akademi Nanzu Guanxuan." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat wanita itu muncul tepat di depan Yein, depan penonton. Melihat adegan ini, ekspresi Song Fu tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini, Fei Banxing tiba-tiba berdiri di depan Ye Guan. Dia menatap wanita di depannya dengan ketakutan di matanya, tapi tanpa rasa takut. Wanita itu melirik ke arah Fei Banxing, dan kemudian berkata, "Maksudku tidak ada salahnya." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan, "Ayo, biarkan aku melihatnya." Ye Guan berjalan ke arah wanita itu, ekspresinya adalah tenang, tapi roh jahat di tubuhnya sudah pedang siap untuk pergi. Wanita itu menatap Ye Guan. Setelah beberapa saat, tatapan rumit muncul di matanya, "Siapa namamu?" Ye Guan menatap wanita itu dan berkata, "Ye Guan." Petik 2. Wanita itu berbisik, "Lihat." Semua orang di lapangan memandang wanita di depan mereka dengan ekspresi sangat waspada. Pada saat ini, wanita itu tersenyum tipis dan ekspresinya menjadi lebih lembut, "Tetapi kamu ingin pergi ke dunia tengah Tiongkok." Ye Guan menggelengkan kepalanya ke dunia atas. Petik 2. Alis wanita itu sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia tersenyum tipis dan berkata, "Jika kamu datang ke Tiongkok di masa depan, temui aku." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan liontin giok perlahan melayang di depan Ye Guan. Ye Guan sedikit terkejut, "Senior, apa ini?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Saya di klan dewa. Jika Anda datang menemukan saya dengan liontin giok ini,
tidak ada seorang pun dari klan dewa yang berani berhenti kamu. Ye Guan sedikit bingung, senior, apakah kamu kenal aku? Wanita itu berkedip, apakah kita tidak saling kenal sekarang? Ye Guan terdiam. Wanita itu tersenyum dan berkata, anak kecil, saya menantikan kedatangan Anda ke benua ilahi dunia tengah. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik. Saat berikutnya, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba retak, dia berjalan ke ruang dan waktu yang retak dan menghilang dalam sekejap. Di tempat, Ye melihat liontin giok di tangannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Song Fu dan orang lain di sampingnya juga penuh keraguan. Ye Guan berkata dalam hatinya, Tuan Ta, dia sepertinya mengenalku. Xiao Ta berkata, ilusi. Ye Guan sedikit mengernyit dan Xiao Ta melanjutkan, pikirkan, bagaimana seseorang bisa mengenalmu jika dia begitu kuat. Mungkin apakah itu hanya iseng? Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, memang, pihak lain sangat kuat, tidak ada alasan baginya untuk mengenalku. Dia kenal orang tuaku. Xiao Ta terdiam. Astaga, orang ini tidak mudah dibodohi. Ye Guandao, Master Tower. Xiao Ta berkata, prioritas utamamu adalah meningkatkan kekuatanmu. Apakah kamu baru saja melihat kekuatannya? Menakutkan, kan? Ye Guandao mengangguk dengan ekspresi serius, ini sangat menakutkan. Xiao Ta berkata, berlatihlah dengan giat. Kekuatan adalah raja, segalanya kosong. Ye Guan mengangguk. Meskipun dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak bertanya lagi. Namun, intuisinya memberitahunya bahwa Master Menara ini menyembunyikan sesuatu darinya. Pada saat ini, Fei Banxing tiba-tiba berkata, Xiao Guan, apakah kamu kenal senior itu? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak. Fei Banxing sedikit mengernyit, tidak tahu. Ye Guan tersenyum pahit, benarkah tidak mengenalnya? Fei Banxing mengangguk sedikit, kalau begitu dia pasti melihatmu sebagai seorang jenius, jadi dia ingin memiliki hubungan yang baik denganmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, mungkin. Bertemu Song Fu. Setelah saling melirik, tak satu pun dari mereka berbicara. Jelas sekali, masalah ini tidak sesederhana itu. Namun, tak satu pun dari mereka menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Kapal awan terus bergerak maju. Nalan Jia berjalan ke arah Ye Guan dan melirik ke arah Ye Guan. Menurutku kamu sedikit misterius. Ye Guan tersenyum dan berkata, apa yang terjadi dengan senior tadi? Nalan Jia mengangguk, dia pasti mengenalmu tapi kamu tidak mengenalnya. Ye Guan terdiam. Nalan Jia tersenyum. Tipis, sejauh yang aku tahu, kamu diadopsi oleh Ye Mansion, kan? Nalan Jia berkata dengan lembut, apakah kamu tahu pengalaman hidupmu? Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu secara spesifik. Aku hanya tahu satu hal, yaitu aku sepertinya anak haram, tipe orang yang bisa tidak melihat cahaya. Di antara orang tuaku, jadi kamu masukkan aku ke dalam klan Ye untuk melindungiku. Anak haram. Nalan Jia sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa di beberapa keluarga kaya, anak di luar nikah tidak terlihat oleh publik, dan bagi keluarga utama, anak di luar nikah seringkali memalukan. Nalan Jia memandang Ye Guan dan tersenyum tipis, jangan khawatir tentang identitas ini. Apakah kamu anak haram atau bukan, tidak ada bedanya bagiku. Dalam hatiku, kamu adalah Ye Guan.
di langit berbintang. Jauh di lubuk hati, Xiao Jia, identitasku mungkin membawa bahaya besar di masa depan aku. Petik 2. Nalanjia berjalan ke sisi Ye Guan dan dia tersenyum. Jika memang ada bahaya, maka aku akan menghadapinya bersamamu. Ye Guan tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Nalanjia, yang melihat ke kedalaman langit berbintang, rambutnya tergerai lembut, begitu indah. Ye Guan tiba-tiba terlihat sedikit gila. Dengan cara ini, keduanya mengobrol sepanjang malam di haluan. Pada hari kedua, kapal awan berlayar ke susunan teleportasi langit berbintang. Song Fu menyingkirkan Cloudbot dan kemudian memimpin semua orang ke dalam susunan teleportasi. Arai teleportasi diaktifkan, dan segera, semua orang menghilang ke dalam susunan teleportasi. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Song Fu dan rombongannya muncul di depan kota kuno. Tembok kota kuno ini tingginya hampir 10 kaki dan gerbang kotanya lebarnya puluhan kaki. Sangat megah, di gerbang kota, orang-orang keluar masuk, dan suasananya sangat ramai. Kamu memandangi kota kuno di depannya dan berseru, kota ini sangat megah. Sun Xiong dan yang lainnya juga mengangguk sedikit, mata mereka penuh keheranan. Xiao Ge tertawa, Saudara Ye, ini kota atas, klan Xiao kita ada di sini. Kita akan pergi ke klan Xiao kita untuk beristirahat nanti. Ye Guan memandang Xiao Ge dan berkata, Saudara Xiao, apakah kamu dari atas dunia? Xiao Ge mengangguk. Ya, Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu tes seni bela diri ini ada di Sangcheng. Xiao Ge menggelengkan kepalanya. Tidak, tes seni bela diri ini ada di Yuncheng. Ye Guan sedikit mengernyit. Kota Yun, Xiao Ge tiba-tiba menunjuk ke langit, lihat. Ye Guan menoleh untuk melihat, dan ada kota raksasa megah yang samar-samar terlihat di awan di ujung pandangannya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Xiao Ge tersenyum dan berkata, ketika kompetisi tiba, akan ada proyeksi awan secara bersamaan di 360 negara bagian. Dengan kata lain, orang-orang di 360 negara bagian dapat melihat kompetisi kita. Ye Guan berkedip Ge menjelaskan sambil tersenyum, ini adalah fungsi khusus yang dikembangkan oleh Paviliun Xiambao. Saya tidak tahu detailnya. Bagaimanapun, bahkan akademi di 360 negara bagian pun bisa melakukannya. 10 besar, kita akan benar-benar menjadi terkenal di seluruh dunia. Ye Guan berkata dengan lembut, saya telah belajar banyak. Xiao Ge tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa ada lebih banyak hal aneh di Tiongkok di dunia tengah. Dan dia berjalan cepat di depan semua orang, lalu memberi sedikit hormat kepada Tuan Song. Tuan Song, Tuan keluarga sudah menyiapkan jamuan makan, tolong. Tuan Song tersenyum tipis. Terima kasih, orang tua itu dengan cepat memberi hormat lagi. Tuan Song, sama-sama. Tuan Song hendak berkata, sambil berbicara. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba datang dari kejauhan. Adik perempuan, kamu tidak mengatakannya. Sepatah kata pun ketika kamu datang. Apakah kamu meremehkan kakak laki-lakimu? Mendengar ini, mata Fei Banxing tiba-tiba menjadi dingin. Ye melirik Fei Banxing, lalu berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari sana,
seorang pria paruh baya dan seorang wanita berbaju hijau sedang berjalan perlahan. Fei Banxing menatap pria paruh baya itu dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Song Fu berkata dengan suara yang dalam, "Tenang." Fei Banxing tidak berkata apa-apa. Pria paruh baya itu membawa wanita berbaju hijau ke kerumunan. Pria paruh baya itu memandang Fei Banxing dan berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, sudah lama tidak bertemu." Fei Banxing berkata tanpa ekspresi, "Sepertinya kamu sudah menungguku di sini untuk waktu yang lama." Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kamu akan datang kali ini. Tapi menurutku ini akan menjadi yang terakhir kalinya bagimu, harusnya di bawah lagi." Ha! Suaranya keras, sehingga semua orang di sekitarnya mendengarnya. Ketika mereka mendengar tentang Akademi Nanzu Guangxuan, semua orang di tempat tersebut menoleh untuk melihat Ye Guan dan yang lainnya dengan ekspresi aneh. Akademi Nanzu Guangxuan telah berada di posisi terbawah selama ratusan tahun, sehingga disebut juga sebagai raja terbawah, Fei Banxing. Menatap pria paruh baya itu, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Pada saat ini, Song Fu tiba-tiba berbisik, "Jangan biarkan mereka mencari alasan untuk mengincar Xiao Guan dan yang lainnya. Ayo pergi." Untuk sementara, berbalik dan pergi. Pada saat ini, wanita berbaju hijau di sebelah pria paruh baya tiba-tiba melihat ke arah Fei Banxing dan mencibir. Apakah ini orang suci dari sekte Suantian saat itu? Benar-benar mengecewakan. Dia hanyalah seekor anjing yang hilang. Sedikit menyempit, dan tangan kanannya terkepal, tapi pada saat ini, sesosok tubuh keluar. Itu Ye Guan. Ye Guan sangat cepat, dan dia sangat dekat dengan wanita berpakaian hijau. Oleh karena itu, sebelum wanita berpakaian hijau itu bereaksi, dia mencengkeram tenggorokannya dan mendorong punggungnya dengan keras. Ledakan, tubuh wanita Xingyi langsung menyentuh tanah, dan tanah langsung retak. Ketika pria paruh baya hendak mengambil tindakan, Fei Banxing sudah berdiri di depannya, dan Song Fu juga muncul tepat di belakang pria paruh baya itu pada saat ini. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menjambak rambut wanita itu dan menyeretnya ke Fei Banxing. Dia menatap wanita berwajah bengkok di Xingyi, "Minta maaf kepada guruku." Wanita di Xingyi berkata dengan galak. Ye Guan menamparkan wanita berbaju hijau itu di sisi kanan wajahnya. Ledakan, wajah sebelah kanan wanita itu tiba-tiba menjadi merah dan bengkak. "Ah!" Wanita di Xingyi meraung marah. "Kamu berani menghinaku? Aku adalah sekte Suantian." Ye Guan menamparkan wajah kiri wanita di Xingyi itu lagi. Ledakan, sisi kiri wajah wanita berbaju hijau tiba-tiba menjadi merah dan bengkak. Dia meraung seperti orang gila, "Bunuh aku jika kamu punya nyali. Bunuh aku jika kamu punya nyali." Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan belati. Dia memegang belati secara horizontal di tenggorokan wanita itu, lalu memotongnya sedikit demi sedikit. Ah! Wanita berbaju hijau itu akhirnya ketakutan kali ini. Dia dengan cepat berkata, "Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf." Ye Guan melepaskan wanita berbaju hijau, lalu berjalan ke arah Fei Banxing dan berkata dengan lembut, "Dia meminta maaf. Jangan marah." Fei Banxing memandang Ye Banxing. Dia melihat dan tidak berkata apa-apa.
Fei Banxing tersenyum sedikit. Jangan marah lagi, Ye Jian. Mengangguk, lalu berbalik untuk melihat pria paruh baya, yang juga sedang menatapnya saat ini. Dia tidak mengambil tindakan karena jika dia melakukannya, Fei Banxing dan Song Fu akan mengambil tindakan. Pria paruh baya itu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, apakah ini murid barumu? Dia benar-benar berbakat. Saya harap dia akan selalu begitu berbakat." Puluhan orang aura yang kuat tiba-tiba mengalir dari kejauhan. Melihat pemandangan ini, semua orang yang berada di depan gerbang kota segera menyingkir. Sekte Suantian yang kuat ada di sini. Dalam sekejap mata, 12 orang kuat Sekte Suantian bergegas ke lapangan, termasuk 3 dari mereka yang berada di alam jiwa ilahi. Aura pemimpinnya, seorang lelaki tua berbaju abu-abu, sedalam laut, memberikan rasa penindasan yang tak terlihat. Melihat lelaki tua berbaju abu-abu ini, wajah Song Fu tiba-tiba menjadi gelap. Setelah lelaki tua berpakaian abu-abu memimpin semua orang ke lapangan, dia melirik wanita menyedihkan berpakaian hijau di sampingnya. Saat berikutnya, wajahnya berubah suram. Kemudian, dia tiba-tiba meraih Ye Guan dengan tangan kanannya dari udara ruang dan waktu di depan pengamat tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan kemudian, sebuah tangan terulur seperti tangan hantu. Alam kendali langit, melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di tempat tersebut tiba-tiba berubah. Alam kontrol langit adalah alam di atas alam jiwa ilahi. Tidak hanya dapat melakukan perjalanan melalui ruang dalam area kecil, tetapi juga dapat mengendalikan kekuatan ruang dan waktu. Melihat pemandangan ini, Ye Guan menyipitkan matanya sedikit dan hendak menghunus pedangnya. Pada saat ini, Fei Banxing tiba-tiba muncul di depannya dan memukulnya dengan telapak tangan. Ledakan. Tangannya langsung dipotong oleh telapak tangan ini, dan lelaki tua berbaju abu-abu itu bahkan mundur beberapa kaki. Orang tua berbaju abu-abu memandang ke arah Fei Banxing. "Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi saat itu." Fei Banxing tersenyum dan berkata, "Wei Tong, kamu yang tua dan abadi. Kamu lebih buruk dari seekor anjing di depanku." Lalu, ya, pria tua berbaju abu itu menyipitkan matanya. Dengan niat membunuh muncul di matanya. Pada saat ini, Song Fu berkata, "Apa, Sekte Suantian mencoba menipuku?" Dengan sinis, "Akademi Guangxuan, tidakkah menurutmu apa yang kamu katakan itu konyol? Lihat, siapa yang masih menganggap serius Akademi Nanzu Guangxuanmu?" Orang tua berpakaian abu-abu memandang ke arah Ye Guan. "Jika kamu tidak menyerahkan orang ini hari ini, jangan pergi." Setelah suara itu jatuh, sekelompok orang kuat dari Sekte Suantian langsung mengepung Ye Guan dan yang lainnya. Ye Guan memandang lelaki tua berbaju abu-abu itu dan tidak berkata apa-apa. Tapi pedang berjalan di tubuhnya siap untuk digunakan. Menembus langit, dia tidak takut sama sekali. Yang dia pikirkan sekarang adalah apakah dia bisa membunuh lawan dengan satu pedang jika dia menggunakannya. Sulit, namun, jika Anda lengah, masih ada peluang. Jika tidak berhasil, gunakan dua pedang. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba meraih lengannya. Bukan Nalanjia, tapi Fei Banxing. Ye Guan memandang Fei Banxing,
dan Fei Banxing menatapnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ye Guan terdiam. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba datang dari kota. Dan kemudian, seorang pria paruh baya yang agak gemuk keluar. Xiao Ge menghela nafas lega saat melihat pengunjung itu. Orang yang datang tidak lain adalah ayahnya, Xiao San, kepala keluarga klan Xiao. Xiao San berjalan ke lapangan dan berkata sambil tersenyum, "Penatua Wei Tong, apakah kamu juga ingin membunuh anakku?" Wei Tong sedikit mengernyit. Dia melirik ke arah Xiao Ge di sampingnya, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Ketua Xiao San, apakah kamu akan ikut campur dalam urusan antara sekte Suantian kami dan dia?" Xiao San berkata dengan tenang, "Penatua Wei Tong, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Akademi Nanzu Guangxuan memang telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Akademi Guangxuan telah menolak. Mereka tidak diterima di Akademi Xuan, tapi jangan lupa bahwa mereka masih Akademi Guangxuan. Jika Anda berani membantai mereka di sini hari ini, apakah Anda yakin bahwa sekte Suantian Anda akan mendapat masalah besar besok?" Mendengar ini, Wei Tong wajahnya menjadi gelap. Pada saat ini, pria paruh baya di sebelah Wei Tong tersenyum dan berkata, "Elder Wei, jangan terburu-buru." Mendengar ini, Wei Tong sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Ye Guan. "Kalau begitu biarkan kamu hidup beberapa hari lagi." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Sekelompok orang kuat dari sekte Suantian juga pergi satu demi satu. Kamu melirik Wei Tong dan tidak berkata apa-apa. Sementara Fei Banxing memegang tangannya erat-erat. Setelah Wei Tong dan yang lainnya pergi, Xiao San memandang Tuan Song dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Song, tolong." Setelah beberapa saat, semua orang datang ke Xiao Mansion. Di aula, Xiao San mengadakan jamuan makan untuk menghibur semua orang. Setelah 3 putaran minum, Ye Guan kembali ke halaman rumahnya. Begitu dia kembali ke halaman rumahnya, Fei Banxing muncul di depannya. Ye Guan memberi sedikit hormat. Guru, Fei Banxing berkata, "Ayo pergi, Ye Guan." Ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. "Oke." Fei Banxing tiba-tiba berkata, "Di depan gerbang kota, apakah kamu ingin mengambil tindakan?" Ye Guan mengangguk. Fei Banxing bertanya, "Apakah kamu yakin akan membunuhnya?" Ye Guan Dao, 90% yakin. Fei Banxing melirik ke arah Ye Guan. "Mengapa tidak 100%? Ye Guan ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Jangan beritahu aku." 100% karena aku takut menjadi sombong. Fei Banxing menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kalian." Saat dia mengatakan ini, dia dengan lembut membelai rambutnya yang tertiup angin. "Apakah kamu tahu mengapa aku berhenti kamu?" Ye Guan Dao takut memperburuk keadaan. Fei Banxing menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ye Guan menoleh ke arah Fei Banxing, bingung. Fei Banxing berkata dengan lembut, "Ini bukan tempat lain. Di sini, bahkan jika kamu membunuh seseorang, kamu harus memiliki hak untuk melakukannya. Dengan kata lain, kamu harus punya alasan. Jika tidak, jika keadaan menjadi serius, Akademi tidak akan melakukannya. Berada di pihak kami, pada saat itu, keren bagimu untuk membunuh sendirian.
tetapi semua orang yang datang bersamamu akan menderita. Ye Guan terdiam. Fei Banxing menambahkan, lagi pula, tidak ada gunanya membunuhnya sendirian. Karena jika kamu membunuhnya, orang lain akan datang untuk memprovokasi dia. Pada saat itu, apakah kamu akan terus membunuh? Fei Banxing memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, seorang pria harus belajar mengendalikan emosinya dan tidak boleh membiarkan emosi mengendalikannya. Apakah kamu mengerti? Ye Guan mengangguk, dimengerti. Aku akan istirahat, kamu juga harus istirahat lebih awal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke kanan. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah membantuku melampiaskan amarahku hari ini. Aku sangat senang." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, Ye Guan terdiam sejenak dan kemudian berjalan menuju halaman rumahnya. Setelah memasuki ruangan, lampu padam. Tapi segera, pintu terbuka dan Ye Guan keluar. Saat ini, dia telah berganti pakaian hitam. Kamu melihat sekeliling, melompat langsung ke atap, dan kemudian menghilang ke dalam malam dalam sekejap. Sekte Suantian juga datang untuk berpartisipasi dalam ujian seni bela diri kali ini. Dalam ujian seni bela diri Akademi Guangxuan, tidak hanya Akademi Guangxuan yang dapat berpartisipasi, tetapi sekte dan keluarga bangsawan lain juga dapat berpartisipasi. Sebuah sekte, mereka semua berharap demikian. Murid dapat bergabung dengan Akademi Guangxuan alam atas. Hanya ada satu Akademi Guangxuan di seluruh wilayah atas. Sungguh suatu kehormatan untuk menjadi bagian darinya. Sekte Suantian dianggap sebagai sekte besar di dunia atas, sehingga Ye Guan dapat dengan mudah mengetahui di mana pihak lain tinggal. Menara Zuixian, disinilah sekte Suantian dan partainya tinggal. Di malam yang gelap, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Bukankah kamu baru saja berjanji pada mentormu untuk belajar mengendalikan emosimu?" Ye Guandao, saya sangat tenang sekarang, saya tidak impulsif sama sekali. Xiao Ta berkata, "Saya dapat menanggungnya." Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Ta, dia berani mengancam saya." Xiao Ta ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Dia mengancam Anda, jadi Anda ingin membunuhnya." Ye Guandao, aku membunuhnya bukan untuk kesenangan, tapi untuk pelarian darurat. Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, "Sialan, pelarian darurat." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, bisakah Anda membantu saya menyembunyikan aura saya?" Xiao Ta ragu-ragu, lalu berkata, "Ya, tapi hanya setengah jam." Ye Guan mengangguk. "Cukup." Saat dia berbicara, kata Ye Guan. Sesampainya di luar jendela di lantai 9 gedung Zuixian, di dalam ruangan, seorang lelaki tua sedang duduk bersila. Berkaki di tempat tidur, matanya sedikit tertutup. Orang ini tidak lain adalah Wei Tong, karena ada menara kecil untuk membantu menyembunyikan auranya. Wei Tong tidak memperhatikan Ye Guan meskipun dia begitu dekat dengannya. Ye Guan tidak terburu-buru mengambil tindakan, dia sedang menunggu kesempatan yang cocok. Menghadapi orang kuat seperti itu, jika tidak ada peluang yang cocok, begitu dia tidak bisa dibunuh dengan satu pedang,
semua orang kuat dari sekte Suantian akan terkejut. Wei Tong tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kuno. Dia membukanya dan melihatnya. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Dan senyumannya menjadi semakin cabul. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Dan kemudian seorang wanita muda masuk perlahan. Setelah masuk, wanita muda itu tersenyum tipis dan langsung melepas pakaiannya. Ye Guan sedikit mengernyit. Tuan Ta, apa yang dia lakukan? Xiao Ta berkata dengan tenang, buka pakaianmu. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk apa kamu melepas pakaianmu? Xiao Ta berkata, mungkin itu bermain kartu, lihat. Pada saat ini, wanita itu telah melepas pakaiannya sepenuhnya, dan kemudian dia berjalan ke arah Wei Tong. Wei Tong membuka matanya, lalu langsung menggendong wanita itu dan naik ke tempat tidur. Tak lama kemudian, serangkaian suara yang tidak terlalu harmonis keluar. Suara ini terkadang ringan, terkadang berat, dan terkadang mendesak. Rasanya seperti musik yang manis dan indah yang membuat darah orang mendidih saat mendengarnya. Di luar jendela, wajah Ye Guan dipenuhi garis-garis hitam. Ternyata dia melakukan hal semacam ini. Orang tua ini sangat energik. Ye Guan menatap lelaki tua di tempat tidur itu. Setelah beberapa saat, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergerak-gerak dengan keras, seolah-olah dia menderita epilepsi, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Karena mabuk, dia bahkan berseru, 36 skema yin dan yang, skema yang melahap jiwa dan terbang menjauh dari tulang. Betapa indahnya pemandangan di dunia. Keindahan di bawahku terpesona. Pada saat ini, pedang tiba-tiba muncul, terbang dari jendela. Pedang tanpa peringatan, di tempat tidur. Ekspresi Wei Tong tiba-tiba berubah drastis. Dia meraih wanita di depannya dan memblokirnya di depannya. Pada saat ini, pedang itu tiba-tiba berbelok ke sudut yang aneh, dan kemudian menebas tenggorokan Wei Tong dengan sangat rumit sudut. Tertawa, dalam sekejap, kepala Wei Tong terbang. Saat berikutnya, pedang itu terbang kembali dan menghilang keluar jendela. Di tempat tidur, wanita itu tercengang. Segera, teriakan terdengar dari dalam ruangan. Pada saat ini, sekelompok orang kuat sekte Suantian dan beberapa penjaga menara Zuixian bergegas ke lantai 9. Ketika mereka melihat tubuh Wei Tong, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Di malam yang gelap, Ye Guan berlari sepanjang jalan. Bunuh dan lari, keren abis. Saat ini, suara Xiao Ta tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Seseorang mengikutimu. Mendengar ini, Ye Guan menyipitkan matanya sedikit dan segera berhenti. Dia berkata dengan suara serak, "Yang mulia, Anda bisa keluar sekarang." Tidak ada respon. Xiao Ta tiba-tiba berkata, 100 kaki jauhnya di sebelah kanan. Ye Guan tiba-tiba menunjuk, dan pedang udara menusuk langsung ke arah kanan 100 kaki jauhnya. Tetapi saat berikutnya, energi pedang tiba-tiba menghilang. Saat ini, seorang wanita perlahan keluar. Wanita itu sangat cantik, mengenakan gaun merah menyala, dan sosoknya sangat montok, terutama dadanya. Pakaiannya hampir tidak muat. Gemetaran, kelihatannya mendebarkan. Wanita itu memandang Ye Guan dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan hendak berbicara,
Tiba-tiba, wanita itu menghindar dan datang tepat di depan Ye Guan. Saat berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, topengnya dilepas oleh wanita itu. Aksinya, wanita itu telah kembali ke posisi semula. Wajah Ye Guan menjadi gelap, kekuatan yang sangat menakutkan. Wanita itu memandang ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Sungguh pendekar pedang yang muda. Kamu telah menyadari arti pedang di usia yang begitu muda. Di keluarga mana kamu menjadi jenius?" Ye Guan terdiam. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku bisa mengetahuinya bahkan jika kamu tidak memberitahuku." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Akademi Guangxuan." Kilatan keterkejutan muncul di mata wanita itu, dan kemudian dia berkata, "Akademi Guangxuan di negara bagian manakah?" Ye Guandao, Nanzhou, Nanzhou. Wanita itu tertegun, "Apakah kamu dari Nanzhou di alam bawah?" Ye Guan mengangguk. Wanita itu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Menarik. Sangat menarik." Ye Guan melirik wanita itu dan bertanya, "Siapa seniormu?" Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat. "Kamu tidak tahu aku?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Ye Guan tertegun, lalu berbalik dan langsung menghilang ke dalam malam. Setelah Ye Guan pergi, seorang lelaki tua muncul di belakang wanita itu. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Kepala sekolah, dia membunuh Penatua Wei Tong dari Sekte Xuantian." Seorang pemuda tampan membunuh seseorang. Ekspresi lelaki tua itu membeku. Dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Kami telah menetapkan bahwa tidak ada yang bisa membunuh orang di kota." Wanita itu berkata dengan tenang, "Saya tidak melihatnya, bukan melihatnya." Setelah hening sejenak, lelaki tua itu berkata, "Tidak." Bersambung.